Shalom, salam pemuda kita adalah satu bentuk sukacita saat kita kelak berkumpul di surga bersatu memuji Allah. Sebelum sampai di sana, wajiblah kita mengisi periuk kerohanian kita dengan firman-Nya. KKR Net Pemuda yang diselenggarakan Jemaat Tamrin merupakan salah satu cara untuk mengisi periuk-periuk kosong tersebut. Seri KKR Net Pemuda ini dibagi dalam 5 seri, masing-masing mengusung tema besar kita, yaitu menjadi agen misi Allah. Dalam KKR Net Pemuda ini, kita juga akan diisi dengan lagu-lagu pujian dan kuis seri Alkitab. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan kebaktian KKR kami Bapa. Kiranya Engkau mengiringi kami Bapa dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat mengikuti seri KKR Net Pemuda ini. Jangan lupa untuk membagikan kabar baik ini pada teman-teman, saudara, dan rekan yang Anda kenal. Tuhan memberkati. Shalom, salam pemuda kita. Saatnya mengisi kembali sisi kerohanian kita dengan firman Allah. Memasuki seri kedua mengambil judul Misi Membagi. Sesuai tema besar KKR Net Pemuda berjudul Agen Misi Allah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, persiapkan hati dan pikiran kami karena kami siap untuk belajar firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berbicaralah kebenaran satu sama lain, saling berbagilah dengan sesama. Karena itu adalah bagian dari hidup bersama dalam Kristus. Efesus 4 ayat 25. Firman Allah di atas menegaskan pentingnya berbicara jujur satu sama lain dan saling berbagi dengan sesama. Dalam hidup bersama dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi komunitas yang berbagi. Tidak hanya dengan harta benda kita, tetapi juga dengan waktu, bakat, dan sumber daya lainnya. Berbagi adalah cara yang baik untuk menunjukkan kasih kita pada sesama. Karena dengan berbagi, kita dapat membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Ketika kita berbagi, kita juga dapat belajar tentang kerendahan hati, kerjasama, dan kasih yang melampaui batas. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam berbagi dengan orang lain. Yesus sendiri adalah contoh yang sempurna dari berbagi. Ketika Ia memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Mari kita ikuti teladannya dengan senang hati dan murah hati berbagi dengan sesama, sehingga kita dapat memberkati orang lain dan menghormati Allah. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam berbagi dengan sesama. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk berbagi. Berbagi harta benda. Memberikan dana atau barang yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan.
Kita dapat memberikan sumbangan ke gereja atau lembaga amal untuk membantu orang yang membutuhkan. Berbagi waktu. Memberikan waktu kita untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti mengunjungi orang sakit atau tua, membantu di lembaga amal atau gereja, dan lain sebagainya. Berbagi keahlian. Membagikan pengetahuan atau keterampilan kita kepada orang lain, seperti mengajar anak-anak di gereja, mengajar kursus keahlian, atau membantu orang lain dengan keahlian yang kita miliki. Berbagi kasih. Memberikan dukungan moral atau emosional kepada orang yang membutuhkan. Kita dapat memberikan dukungan melalui doa, memberikan kata-kata yang menguatkan, atau sekedar mendengarkan orang yang membutuhkan teman untuk berbicara. Berbagi penderitaan. Berbagi dalam penderitaan dan kesulitan bersama dengan orang lain. Kita dapat berdoa dan memberikan dukungan moral atau praktis kepada orang yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan. Berbagi iman. Memberikan kesaksian tentang kepercayaan kita pada Yesus Kristus dan memperkenalkan Dia kepada orang lain. Semua bentuk berbagi ini dapat dilakukan dengan murah hati dan tulus. Ketika kita berbagi dengan cara ini, kita juga membuka diri untuk belajar dari orang lain dan memperluas pemahaman kita tentang kasih dan kerendahan hati. Dengan demikian, kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai umat Kristen dan menjadi berkat bagi sesama. Tidak ada ukuran pasti yang dapat diterapkan dalam berbagi, baik bentuk uang, tenaga, atau waktu. Namun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin berbagi adalah sebagai berikut. Tujuan. Berbagi haruslah dilakukan dengan tujuan membantu orang lain dan memperbaiki keadaan mereka. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita berikan akan berguna dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Kemampuan. Kita harus berbagi sesuai dengan kemampuan kita, baik dalam hal waktu, tenaga, atau uang. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan lebih dari apa yang kita mampu. Tetapi sebaliknya, kita juga tidak boleh pelit dalam berbagi. Kebutuhan. Kita harus memperhatikan kebutuhan orang yang kita bantu dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jika seseorang membutuhkan uang untuk membayar tagihan listrik yang tertunda, maka memberikan uang akan lebih bermanfaat daripada memberikan waktu atau keahlian. Konteks. Berbagi juga harus dilakukan dengan memperhatikan konteks dan situasi yang ada. Misalnya, jika kita ingin membantu orang yang mengalami kesulitan keuangan, kita harus memastikan bahwa kita memberikan bantuan secara privasi dan tidak membuat mereka merasa malu atau tergantung pada kita. Dalam semua bentuk berbagi, penting untuk melakukan dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan penghargaan atau balasan dari orang yang menerima bantuan. Hal ini juga perlu diingatkan bahwa dalam hal berbagi, keikhlasan dan kerendahan hati harus senantiasa dijaga, sehingga berbagi tersebut menjadi suatu kebaikan yang sungguh-sungguh dan benar-benar membantu bagi orang yang membutuhkan. Berikut ini adalah beberapa ayat Alkitab yang membahas tentang berbagi.
Biarlah setiap orang memberikan sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya, jangan dengan paksaan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu, kalau kamu telah memberikan minuman sejangan pun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku, yang paling hina ini hanya karena dia murid Kristus, maka sesungguhnya kamu telah memberikan kepadaku. Matius 25 ayat 40. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi ia menutup hatinya terhadap dia, bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita tidak mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Tetapi janganlah kamu lupa berbuat kebajikan dan memberi, dan dengan semacam persembahan itulah Allah berkenan. Ibrani 13 ayat 16. Sebab jikalau semangat pemimpin itu merangkul kamu, ia akan membawa kamu ke dalam ketaatan, dan itu tidak akan memberatkan hatimu. Sebab yang penting bukanlah supaya kamu menderita kesukaran karena orang lain merasa lega, tetapi supaya kamu hidup sesuai dengan prinsip kebenaran, dan supaya kesempurnaanmu dalam hal berbagi itu menjadi nyata. 2 Korintus 8 ayat 17-19. Ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa berbagi adalah bagian dari kehidupan Kristiani dan merupakan ekspresi dari kasih dan kerendahan hati. Kita dipanggil untuk berbagi dengan sukacita dan tulus hati, tidak hanya memberikan dari kekayaan kita, tetapi juga dengan waktu, tangan, keahlian, dan kasih. Salah satu kisah Alkitab yang menginspirasi tentang berbagi adalah kisah Anania dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Dalam kisah ini Anania dan Safira memutuskan untuk menjual properti mereka dan memberikan sebagian dari hasil penjualan itu kepada jemaat. Namun mereka memutuskan untuk menyimpan sebagian dari uang tersebut untuk diri sendiri. Ketika Anania membawa uang yang sudah diputuskan ke Simon Petrus, ia mengatakan bahwa uang itu adalah semua uang dari hasil penjualan propertinya. Namun Petrus yang diberi penglihatan oleh Roh Kudus mengetahui bahwa Anania telah berdusta dan menaruh sebagian uang untuk dirinya sendiri. Ketika Petrus menegurnya, Anania jatuh mati di tempat. Beberapa saat kemudian, Safira juga datang dengan uang hasil penjualan properti. Dan ketika ditanya tentang uang tersebut, ia juga berbohong dan menyembunyikan sebagian uang untuk dirinya sendiri. Safira juga jatuh mati di tempat. Kisah ini menunjukkan bahwa berbagi haruslah dilakukan dengan tulus dan jujur, dan bukan sebagai upaya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Anania dan Safira memutuskan untuk menipu jemaat dan Allah, dan akhirnya mengalami akibat yang sangat fatal. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, kita harus memperhatikan niat dan tujuan kita saat berbagi, dan selalu berbagi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Salah satu contoh cerita berbagi yang terjadi pada kehidupan masa kini adalah kisah seorang wanita bernama Mariam Nabatanzi dari Uganda. Mariam adalah seorang ibu tunggal yang memiliki 38 anak, 6 diantaranya diadopsi. Mariam lahir dengan kondisi gandaan ovum yang membuat ia memiliki kembar identik. Namun ia tidak menyadari kondisinya sampai ia melahirkan anak kembar pertamanya. Selanjutnya ia melahirkan kembar identik setiap kali hamil. Mariam tidak mampu membesarkan seluruh anaknya sendirian, dan ia membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika cerita Mariam menjadi viral, banyak orang yang berbondong-bondong membantunya dengan memberikan uang, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bahkan
Bahkan, seorang dokter dari Amerika Serikat menawarkan untuk memberikan bantuan medis kepada Maryam dan anak-anaknya. Kisah ini menginspirasi banyak orang untuk berbagi dan membantu sesama yang membutuhkan. Banyak orang yang merasa tergerak hatinya untuk membantu Maryam dan keluarganya, walaupun mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membuka hati dan siap berbagi dengan sesama, kita dapat membuat perbedaan dan memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Dalam Alkitab, berbagi juga dianggap sebagai perbuatan yang baik dan sangat dianjurkan bagi umat Kristen. Namun berbagi itu sendiri tidak menjadi syarat mutlak untuk masuk surga. Menurut ajaran Kristen, keselamatan dan kehidupan abadi di surga hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hal ini dijelaskan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan yang baik, termasuk berbagi dengan sesama. Dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35 tertulis, "Lebih berbahagialah memberi daripada menerima." Selain itu, berbagi juga merupakan cara untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. "Jika ada di antara kamu yang mempunyai harta dunia, lalu melihat saudaranya dengan kekurangan, tetapi tidak mengasihinya, bagaimana mungkin kasih Allah tetap tinggal di dalamnya? Anak-anakku, janganlah kita mengasihi dengan perkataan saja, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Dalam kesimpulannya, berbagi dianggap sebagai perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam ajaran Kristen, namun tidak menjadi syarat mutlak untuk masuk surga. Keselamatan dan kehidupan abadi di surga hanya bisa diperoleh melalui iman dan penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada sebuah kisah tentang seorang supir taksi online di Indonesia yang viral di media sosial karena kebaikan hatinya dalam berbagi. Sopir taksi online ini bernama Edi Setiawan, dan ia sering melakukan aksi sosial dengan memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar wilayah Jakarta. Awalnya, Edi hanya memberikan makanan sisa yang tidak terjual di warung nasi di dekat tempat tinggalnya. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasa prihatin dengan banyaknya orang yang kelaparan di sekitar Jakarta, terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Sejak saat itu, Edi mulai membeli makanan dengan uang pribadinya dan membagikannya secara gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Tindakan Edi yang mulia ini akhirnya menarik perhatian media sosial dan ia menjadi terkenal sebagai sopir taksi online pemberi makanan gratis. Banyak orang yang terinspirasi oleh tindakan Edi dan mulai mengikuti jejaknya dengan memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Edi sendiri tidak berharap mendapatkan penghargaan atau pujian atas tindakannya. Baginya, membantu orang lain adalah hal yang wajib dilakukan, dan ia berharap bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kisah Edi Setiawan mengingatkan kita bahwa kita semua bisa berbuat kebaikan dan berbagi dengan sesama, tidak peduli seberapa kecil atau besar tindakan tersebut. Hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain, dan bahkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan. Sikap berbagi adalah tindakan mulia yang sangat dianjurkan dalam setiap agama dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Berbagi tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima,
tetapi juga memberikan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi orang yang memberikan. Dalam berbagi, kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama, serta dapat memperkuat hubungan sosial dengan mereka. Tindakan berbagi juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan sosial dan membantu mengurangi penderitaan orang yang membutuhkan. Namun penting untuk diingat bahwa berbagi tidak hanya sebatas memberikan materi atau uang, tetapi juga bisa berupa waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki. Jadi, apapun bentuk berbagi yang dilakukan, selama dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka itu adalah tindakan yang sangat berarti. Oleh karena itu, mari kita semua mengembangkan sikap berbagi dan selalu siap untuk membantu sesama, baik dalam kebaikan maupun dalam kesulitan. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, itu bisa berdampak besar bagi orang lain dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sahabatku orang muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita sudah belajar untuk menjadi agen misi Tuhan. Seseorang harus dapat untuk berbagi. Dan ketika kita berbagi, sebenarnya kita sedang hadir di dalam kehidupan orang. Dan dengan berbagi kita dapat membawa seseorang kepada Kristus. Itulah sebabnya ketika kita berbagi, ada banyak hal yang tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga bagi diri kita. Oleh karena saat kita berbagi, kita belajar tentang kerendahan hati. Ketika kita berbagi, kita juga belajar menunjukkan kasih kita kepada sesama. Ya, kita belajar juga tentang yang namanya kerjasama. Ya, oleh karena pada saat kita memberi, ada juga yang menerima. Itu merupakan satu bentuk kerjasama yang baik. Demikian juga pada saat kita berbagi, kita belajar tentang kasih yang melampaui batas. Dan ketika kita berbagi, saudaraku, sahabatku, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu melakukannya dengan kejujuran dan ketulusan. Oleh karena kalau kita berbagi disertai dengan kejujuran dan ketulusan, maka hal yang demikian Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu untuk berbagi, jangan karena menuntut balas atau supaya dilihat orang, ya. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat 1 dia katakan, Yesus katakan, ingatlah, kata Yesus, kalau kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan setiap orang, jangan kamu melakukan supaya dilihat orang. Ketika kita berbagi kepada sesama kita, jangan pernah kita berpikir, sahabat-sahabat orang muda, bahwa ini supaya dilihat orang. Atau pada saat kita berbagi, tujuan kita supaya pamer, supaya flexing. Tidak demikian yang Tuhan izinkan. Ya, Tuhan inginkan supaya ketika kita memberi, supaya ketika kita berbagi, kita tidak menunjukkan sesuatu yang membuat diri kita lebih dibanggakan. Tetapi kita berbagi oleh karena kita menyadari bahwa dengan berbagi kita sudah turut mengambil bagian dalam kasih Tuhan. Saudaraku, sahabat-sahabat orang muda, perlu bagi kita untuk mengenali motif kita saat berbagi. Ketika kita menentukan sikap kita untuk berbagi, kita sudah berada dalam kehendak Tuhan. Semoga pelajaran hari ini memberikan kekuatan, memberikan motivasi untuk Anda dan saya, agar kita selalu berbagi, selalu mengambil bagian di dalam menunjukkan segala perbuatan-perbuatan baik yang mana Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu kepada kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda. Kembali saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman pada hari ini yang mengajak kami untuk memiliki semangat berbagi. Berbagi oleh karena dengan berbagi kami dapat membawa seseorang untuk melihat kepada karakter Kristus. Dengan berbagi penuh dengan ketulusan, kejujuran,
dan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Berkati seluruh rekan-rekan orang muda di mana saja mereka berada, agar kiranya roh dan semangat Tuhan selalu menyertai para pemuda-pemudi untuk selalu semangat di dalam membagikan segala kasih Tuhan, membagikan segala kabar baik, membagikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan penyerahan kami, jadilah kehendak-Mu. Karena semua ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita lihatnya oleh iman, Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Darahlah sama jauh, kita akan berkumpul seberang. Darahlah sama jauh, kita akan berkumpul seberang. Kita akan menyanyi seberang lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu senang karena habislah mati itu. Darahnya amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darahnya amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Darah amat jauh, kita akan berkumpul seberang. 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 Kita mau persiapan untuk rekaman dulu. Doain semoga lancar. Amin. Oke, stay tune ya untuk YouTube kita, ini behind the scene-nya. Oke? Karena Tamrin Youth nih di hati gitu. Bye-bye. Oke, sekarang kita balik ke kuis kedua. Di hari kedua. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Gimana kan Tuhan Yesus dibaptis? 1, 2, Sungai Yordan. Oke, betul. Langsung. Ini kok gampang. Siapakah yang mengadili Tuhan Yesus ketika hendak disalib? 1, 2, 3. Satu. Pontius Pilatus. Oke, betul. Ganti ke hadiahnya dari hari pertama ini. Di manakah Batranu kandas? Oke. Oke, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani? 1, 2. Yohanes. Terus? Ada 3 orang. Petrus. Terus? Yudas. Salah. Ya ampun. Yakobus. Betul. Terus? Yohanes. Terus? 1. Petrus. Betul. Di manakah Nabi Elisa membangkitkan anak? 1, Di mana ya? Di mana ya? 2, Di musik. 3. Di mana? Oke, salah, mundur. Oke. Makan lagi. Apa?
Di manakah Nabi Elisa membangkitkan anak? Sunem. Oke. Siapakah raja yang paling berhikmat? 1, Salomo. Oke. Siapakah penulis kitab Taurat yang tertulis pada Perjanjian Lama? 1, 2, 3. Oke, mundur. Kuat. Wah, mundur. Oke. Kuat ya, suaranya kuat ya, teman-teman. Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa? 1, 2. Oke. Yang yakin. Di gunung manakah Musa meninggoy? 3. Gunung Jaya Wijaya. Nebo, Gunung Nebo. Oke. Oh, tapi kita telat, gak boleh berarti. Nebo. Apa, di mana? Gunung Nebo. Betul. Siapakah nama guru dari Rasul Paulus? 1, 2, 3. Yohanes. Salah. Sopan lah mor. Ya. 1, 2, 3. Salah. Bagus murid. Salah. Hin ya, penyanyi. Gamaliel. Betul. Oke. Apa arti kata Rabi panggilan murid kepada Yesus? 1, 2. Oke. Apa tanda yang disebutkan oleh Yesus ketika Petrus menyangkal? 1, Ayam 2, Berapa kali? 3. Oke, dapat. Kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan dirinya? 1, 2. Oke, salah. Maria. Salah. Salah. Siapa? Maria. Ya, Maria apa? Maria Magdalena. Burung apa yang hinggap di bau Yesus pada saat ia dibaptis? Merpati. Betul. Terbuat dari apakah bahtera Nuh? 1, 2. Betul. Oke. Jadi Demikianlah cara kita hari ini, kiranya memberi banyak manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.